Lama kali kalau harinya? Hah? Satu hari dapat enak kamu dapat 5 jam kan? Hah? Jalan. Ya, saya jalan nggak? Ini. Nah, aman berarti kan? Nah, jadi aku beri tugas sama orang rumah. Ya. Sama orang rumah pembina aku dari rumah. Pergi dari rumah, nah ke rumah dia pagi itu. Ke rumah dia pagi. Komunikasi sama istri ya, istri kamu. Iya. Ah. Nah, Berapa kali dia komunikasi korban? udah sering sih. Sering. Iya. Komunikasi tentang apa? Tentang pekerjaan atau tentang apa yang lain? Bukan bang. Tentang ini aja deh. Ah. Ngobrol-ngobrol yang udah demen sih kira ini apa yang omongan dia tuh yang terdengar sama saya di rekaman itu. Apa ngomongannya? Yang Yang enggak kira-kira bikin kamu emosi apa kira-kira? Nah, yang aku bikin emosi itu setelah dia pas lagi nelpon, ngobrol, satu dia ngajak ketemuan, Ya. tapi nggak tahu ketemuan apa nggak tahu, terus Ya. biarin aja pak. Ya. Nah dari situ yang kedua aku pergi dari rumah, aku tanya bener-bener si korban itu dia malah berdiri marah pak. Emang katanya aku sering nelponin katanya, kata dia itu. Yang diomongin apa gitu loh? Ya pokoknya dia itu ngomongnya sering katanya dia nelpon kata dia itu kan. Iya. Enggak diceritain masalah dia ngobrol-ngobrol apa. Ada hubungan nggak sama istrimu? Kira-kira hubungan teman aja atau bagaimana? Ya kalau sama saya masih ini kawan aja. Kawan dekat ya? Kawan Sering dekat. berkomunikasi ya Iya. sama dia. Makanya kok emosinya sampai sejauh itu kan? Disitulah aku pak ininya tuh tersinggungnya sama dia tuh. Pas aku tanya jujur aja kataku, kalau nelpon kataku nggak apa-apa kataku. Kalau ini mah kalau ngomong mah kataku kan, aku tanya itu pak, ini enggak sampai bersumpah-sumpah dia. Dia udah sampai bertegak marah sama aku. Terus dia ngomong sama aku itu kalau nelponin katanya emang apa kata dia. Nah kataku kenapa kamu nggak ngomong dari tadi, kataku sambil berdiri dia tuh marah. Oh, itu marah-marah ya? Iya udah dari situ aku diem aja merenung. Oh, pendam lah ya? Iya. Kemudian? Nah dari situ dia duduk juga teleponan dia sama ininya, sama si ceweknya itu. Nggak seomongan lagi, merenung terus aku sampai Ya, pada saat kejadian itu malam kamu ketemu jam berapa itu? itu aku udah Di pondok itu? 3 malam aku pak Di pondok? iya, cuman belum kutanya belum. Kemudian dia datang, jam berapa dia datang? Siapa? Pondok? Aku. Ya, bukan, yang korban ini Ramadan ini. Oh, aku yang datang ke situ Oh, dia di sana 3 hari? Iya, Pak. Nah, kamu datang jam berapa? jam 6. Nah disitulah aku 6 maghrib? pagi Oh, 6 pagi? Iya. Nah, kemudian? katanya pagi-pagi amat kata dia. Iya. Aku kataku berikut kataku masalah kataku sama orang rumah. Biasa. Kan pagi kamu datang komunikasi, ngobrol-ngobrol. Iya. Nah itu pakai tangan. Tangan, gebukin. Iya pak. Tinju. Iya ditinjuin. Ini sampai berdarah. Apa yang berdarah? Nah mulutnya udah keluar darah udah aku pukulin lagi. Nah, kemudian? Terus aku ngeluarin motor aku. Iya. Yang ngambil Itu kondisi motor. pingsan dia ya? Pingsan atau udah meninggal? Belum, masih kencang napasnya. Nah, itu. Masih ada napasnya. Nah, kemudian? Nah dari situ aku keluar ngeluarin motor. Pergi aku. Iya. Masih ada napasnya dekat kamu tinggalkan masih ada napas? Masih pak. Ya sudah. Jadi ya udah takdir kan? Takdirmu. Ya nggak? Emosimu itu nggak bisa terkontrol. Orang yang beriman mempunyai agama ya, landasan agama kita untuk tidak melakukan hal-hal yang menghilangkan nyawa orang lain. Ya ini dosanya dosa besar. Ya harapan saya semuanya masyarakat Kota Praumuli kita sama-sama mengontrol emosi ya dengan memperbanyak ya meningkatkan kualitas
agama, ya, dalam hal ini agama Islam. Perbanyak pengajian, kemudian perbanyaklah kita untuk membaca-baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa terhindar dari hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri. Ya, ini kan sudah menyesal beliaunya. Untuk perbuatan dari tersangka, kita akan jerat dengan pasal 365 ayat 3, yaitu melakukan upaya menghilangkan nyawa orang lain, ya, dengan ancaman hukuman 15 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.